Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron dari Pejuang RSP. Kali ini kita akan ngebahas air tanah ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita ngebahas itu air panas atau sumber air panas, dari mana munculnya dan kenapa bisa muncul ke permukaan tanah. Nah, kali ini kita akan membahas air tanahnya nih teman-teman. Nah, pengertian air tanahnya sendiri dan jenis-jenis serta kandungan air tanah tersebut nih teman-teman. Nah, air tanah sebagai sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini teman-teman. Nah, tanpa adanya air, bumi ini tidak akan adanya kehidupan. Nah, karena dewasa ini kebutuhan air itu menjadi hal utama di beberapa negara yang kekurangan air tentunya. Nah, menurut pengertiannya sendiri, air tanah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air yang mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat di lapisan batuan di permukaan tanah nih teman-teman. Nah, kemudian menurut Asdak di tahun 2002, air tanah adalah segala bentuk hal aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi itu sendiri. Nah, karena kita sebenarnya tahu bahwasanya bumi itu memiliki struktur lapisan-lapisan batuan, dan dimana pada lapisan-lapisan batuan tersebut memiliki atau mengandung air tanah tersebut teman-teman. Nah, kemudian manfaat air secara umum sebenarnya, air ini memiliki berbagai manfaat penting bagi kehidupan. Nah, tak hanya bagi manusia saja, akan tetapi beragam makhluk hidup di bumi seperti hewan dan tumbuhan itu sangat memerlukan air. Nah, dengan adanya permasalahan banjir dan kekeringan di setiap tahun di Indonesia, masalah air ini menjadi sangat penting untuk diatasi. Nah, kenapa sih kita harus tahu apa istilahnya air tanah gitu? Nah, sebenarnya air tanah ini memiliki dua jenis air tanah teman-teman. Nah, air tanah yang pertama itu air tanah freatik atau air tanah sebagai air tanah yang ada pada permukaan yang dangkal, di mana letaknya tidak jauh dari permukaan bumi dan berada di lapisan yang kedap air. Nah, contohnya yang sekarang kita banyak temukan itu sumur-sumur pada sekitar kita nih teman-teman. Nah, yang kedua itu ada air tanah dalam atau disebut juga air artesis. Nah, air artesis ini sendiri merupakan air tanah yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air. Nah, sebagai contohnya seperti mangkuk yang dibalik, akan tetapi di dalamnya itu ada air. Nah, air artesis juga disebut dengan air tanah dalam nih. Nah, karena air tanah artesis ini atau air tanah dalam ini berada pada kedalaman 30 hingga 80 meter dari permukaan tanah. Nah, air tanah ini juga dapat diminum dan dikonsumsi layaknya air tanah freatik gitu teman-teman. Nah, biasanya air tanah ini air tanah artesis ini sering digunakan untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau panjang nih. Hal ini dikarenakan karena air tanah artesis sebagai sebagai kandungan dari berbagai beragam macam air tanah yang dengan debit air yang stabil itu terkumpul dalam batuan yang
kedap, sehingga pada saat air tersebut diambil, air tersebut itu masih berada pada dalam lapisan batuan tersebut. Nah, kemudian air artesis atau air tanah dalam ini bisa istilahnya mengeluarkan airnya ketika si air tanah dalam ini dibor, ketika itu mempunyai tekanan yang bisa mendorong si air tersebut nih teman-teman. Nah, namun pada saat penggalian sumur artesis ini memungkinkan atau istilahnya memakan banyak biaya untuk pengeboran air tanah tersebut nih teman-teman. Nah, kemudian kandungan unsur air tanah. Nah, menurut Kodati pada tahun 2002 mengungkapkan air dengan kandungan unsur kimia sesuai dengan sistem aliran air tanahnya. Nah, sistem aliran air tanah ini kemudian dibagi menjadi 3, yakni sistem lokal, sistem antara, dan sistem regional. Nah, kemudian dari 3 sistem itu mempunyai unsur-unsur atau unsur utama pada air itu tersebut ya teman-teman. Nah, unsur utama pada air tanah ini memiliki kandungan 1,0 hingga 1000 mg liter, yaitu diantaranya terdapat pada kalsium, natrium, magnesium, sulfat, klorida, silika, dan bikarbonat teman-teman. Nah, unsur sekunder dari air tanah itu diantaranya ada kalium, karbonat, nitrat, boron, dan fluorida. Nah, unsur minornya yaitu ada atimon, arsen, barium, kemudian kamium, krom, dan brom. Nah, mungkin itu saja teman-teman video singkat penjelasan air tanah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.